Anak buah Ferdi Sambo kaget lihat Yosua masih hidup di CCTV. Beda dari skenario Sambo. Ternyata saksi Cuk Putranto SIK berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Baikuni Wibowo SIK memutar ulang antara menit 17.07 waktu Indonesia Barat sampai 17.11 waktu Indonesia Barat, dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Ferdi Sambo. Jakarta, anak buah Ferdi Sambo yaitu Cak Putranto, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo dan Ridwan Soplanit kaget melihat Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih hidup saat melihat semua rekaman CCTV di Komplek Polri Duren 3. Arif Rahman mengaku tak menyangka kejadian itu berbeda dengan keterangan yang disampaikan Kapolres Jaksel saat itu Budi Herdi dan Karopenmas Polri Brigjen Ramadan. Mulanya, jaksa menyebut Ferdi Sambo begitu gelisah karena takut peristiwa penembakan terhadap Yosua yang terjadi di rumah dinasnya itu terbongkar. Ferdi Sambo pun meminta Cak untuk datang ke Komplek Duren 3. Begitu khawatir dan gelisahnya terdakwa Ferdi Sambo atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 2022 di rumahnya Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli tahun 2022 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat terdakwa Ferdi Sambo menghubungi saksi Cak Putranto agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, kata jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel, Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022. Setelah menemui Ferdi Sambo, Cak lalu menghubungi Baikuni Wibowo untuk menyalin dan melihat isi DVR CCTV Komplek Duren 3. Baikuni sempat ragu untuk melihat isi DVR CCTV itu tanpa seizin Ferdi Sambo. Saksi Cak Putranto menyampaikan, "Bek tolong kapi dan lihat isinya," dan oleh saksi Baikuni Wibowo, menjawab, "Nggak apa-apa nih." Dan dijawab oleh saksi Cak Putranto, "Kemarin saya sudah dimarahi, saya takut dimarahi lagi." Selanjutnya saksi Cak Putranto menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baikuni Wibowo untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya, ungkap jaksa. Dari ketiga DVR CCTV yang diambil, jaksa menyebut hanya ada satu DVR CCTV Gapura Pos Satpam yang menghadap rumah dinas Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. CCTV yang telah disalin Cak Putranto itu lalu dibawa Baikuni Wibowo ke Komplek Polri Duren 3. Kemudian, pada Rabu tanggal 13 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat setelah olah TKP di rumah Ferdi Sambo dilakukan, Baikuni, Cak, Arif Rahman dan Ridwan Soplanit melihat semua isi DVR CCTV. Mereka menonton CCTV itu di rumah Ridwan Soplanit yang kebetulan dekat dengan rumah dinas Ferdi Sambo di mana tempat pembunuhan Yosua. Kemudian saksi Cak Putranto bersama saksi Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo, kata jaksa. Jaksa menyebut Cak Putranto lah yang pertama kali menyadari Yosua masih hidup usai melihat CCTV. Rekaman CCTV itu diputar ulang, lalu Baikuni, Arif Rahman dan Ridwan pun juga melihat Yosua memakai baju putih tengah berjalan dari pintu depan menuju pintu samping rumah dinas Sambo. Selanjutnya setelah keempat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut ternyata saksi Cak Putranto, SIK, berkata, "Bang ini Yosua masih hidup." Lalu saksi Baikuni Wibowo memutar ulang antara menit pukul 17.07 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17.11 waktu Indonesia Barat dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo, ungkap jaksa. Setelah melihat CCTV itu, Arif Rahman sangat kaget. Arif Rahman, kata jaksa,
Tak menyangka kronologi tewasnya Yosua yang disampaikan Budi Herdi dan Brigjen Ramadan berbeda dengan apa yang terjadi di CCTV. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Arifin sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahman Arifin dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman Arifin lihat pada CCTV tersebut, kata jaksa, sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan terdakwa Ferdi Sambo perihal meninggalnya Nofriansyah Yosua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3. Sambungnya, jaksa mengatakan Arif Rahman Arifin saat itu ketakutan dan gemetar hingga akhirnya memutuskan untuk menelepon Hendra Kurniawan. Hendra lalu memerintahkan Arif Rahman untuk menghadap Ferdi Sambo dalam kasus obstruction of justice, perintangan penyidikan, kasus Brigadir Yosua ini. Ferdi Sambo didakwa dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan KUHP.